Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada Anda dan saya serta kita semua, diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan, dan bukan untuk memuaskan ambisi pribadi kita, melainkan untuk keselamatan banyak orang. Barang siapa taat dan setia melakukan apa yang direncanakan Tuhan di dalam hidupnya, akan senantiasa melimpah berkat Tuhan dalam perjalanannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius seorang abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan bagaimana Nabi Samuel menegur pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap perintah Tuhan. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan membuatnya kekuasaan ditolak dan dicabut oleh Tuhan sendiri. Dari kitab pertama Samuel kita bisa belajar, Anda dan saya ditantang untuk senantiasa taat, disiplin, dan setia menggunakan pemberian Tuhan untuk kemuliaan, untuk kebaikan, dan bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi kita, tetapi demi keselamatan bersama. Seringkali ketika kita diberikan kekuasaan ada kecenderungan memanfaatkan itu sebagai sarana memuaskan nafsu dan ego kita. Orang beriman mestinya senantiasa mau belajar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan membiarkan hatimu, hatiku, hati kita semua dikuasai oleh keegoisan yang seringkali justru berakhir dengan sebuah bencana di dalam persiaran hidup kita. Tentu di dalam kehidupan aturan itu sangat perlu, dan kita pun patut untuk menjaganya. Tetapi jangan sampai aturan menjadi tuan atas kita. Aturan adalah dasar untuk kita berdinamika di dalam hidup bersama. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini. Yesus menjelaskan kepada Anda dan saya serta kita semua tentang arti dan makna puasa, serta kapan waktu yang tepat bagi Anda, saya, serta muridnya untuk berpuasa. Dia pun menjelaskan dan menambahkan bahwa anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Yesus mengingatkan kepada kita semua, ada ajaran yang harus dipertahankan dan harus disesuaikan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Menempatkan puasa di dalam konteks yang tepat itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai karena kita ingin dipandang sebagai orang yang religius, lalu kita memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Padahal di dalam budaya dan keimanan mereka tidak pada waktunya untuk berpuasa. Seringkali kita memakai aturan kita
dan menempatkan kepada yang lain yang seringkali tidak tepat, yang seringkali bertentangan, yang seringkali tidak dihidupi. Hari ini Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa menempatkan aturan pada tempat yang sama, pada waktu yang tepat. Tidak bisa kita mengeneralisasi atau menyamaratakan di dalam kehidupan kita. Tentu aturan menjadi hal yang mutlak sangat penting. Tetapi jangan sampai aturan membuat kita lupa untuk memartabatkan sesama kita sebagai pribadi manusia. Mari kita bersama-sama belajar untuk terus tekun memahami sabda Allah, sehingga kita tidak mengalami pengertian yang salah atau menangkap dengan cara yang salah. Pada akhir Injil suci hari ini, Yesus menegaskan, demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Mari kita belajar menempatkan aturan pada konteks dan waktu yang tepat di dalam persiaran hidup kita. Mari kita awali pekan ini di dalam kesetiaan, di dalam kedisiplinan, dan kita laksanakan dengan sukacita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Santo Antonius, seorang abbas, senantiasa mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman, mestinya Anda dan saya menghidupi iman kita dengan banyak berdoa secara tersembunyi, dan berdoalah tanpa henti. Biarlah Tuhan yang tahu perbuatan baik kita, dan biarlah semua orang tahu bahwa kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.